Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi di Angkaca Kacamata Angsa. Yuk subscribe, Like, comment, share. nyalakan belnya. Terasa gak sih kalau pemerintah kita tuh lagi banyak banget ngerombak direksi perusahaan BUMN, mulai dari kasus Garuda sampai pemadaman listrik PLN. Sebenarnya kenapa sih? Nah, masalah utamanya sih katanya terkait sama manajemen perusahaannya. Manajemen ya. Memang ada hal penting dalam kemampuan manajemen, yaitu manajemen manusia. Singkatnya, manajemen manusia itu cara untuk memotivasi, menggerakkan atau mengarahkan orang lain untuk bertindak sesuatu. Nah, makanya wajar banget sih kalau manajemen manusia itu menjadi keterampilan yang paling penting yang perlu dimiliki seorang pemimpin dalam suatu organisasi, kayak gitu. Terus secara detailnya, manajemen manusia itu kegiatan mengatur perkembangan manusia, aktivitas pekerjaan mereka, dan performa mereka dengan tujuan mengoptimalisasi talenta mereka. Nah, manajemen manusia berfokus pada menemukan potensi dan memfasilitasi potensi tersebut sebagai kunci kesuksesan suatu organisasi. Keren banget. Iya. Nah, terus kemudian juga dengan manajemen manusia yang baik, maka tujuan seperti meningkatkan semangat dan memotivasi anggota tim dapat meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian juga dapat membantu melalui masa-masa peralihan, masa-masa sulit, masa-masa ketidakpastian, ataupun juga masa-masa perubahan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah mendukung kebutuhan dari si organisasi tersebut. Kemudian apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya kita bisa memanage manusia dengan baik? Nah, memanage manusia agar optimal itu perlu kemampuan seperti ini nih. 1. Memahami perilaku manusia. Nah, kita harus tahu nih, tiap orang tuh kan berperilaku berbeda. Nah, dalam suatu kondisi apapun, perbedaan ini disebabkan oleh pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh banyak penyebabnya, seperti didikannya orang tua, lingkungan, nilai-nilai norma, dan kepercayaan. Nah, budaya serta ideologi juga termasuk seperti itu. Nah, kemudian mempelajari berbagai tipe perilaku dan kondisi sosial itu dapat membantu kita memahami setiap anggota yang berada dalam suatu organisasi. Apalagi itu terus? Yang kedua itu transparansi komunikasi. Apa itu? Nah, komunikasi yang baik dapat menciptakan atmosfer yang saling percaya antar tim. Manajer atau pemimpin harus menjelaskan rencana, target, serta langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para stafnya. Transparansi juga akan membuat staf saling mengerti dan saling mendukung hal-hal tersebut. Nah, dalam people management, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi dua arah gitu. Kita harus bisa sebagai pendengar yang baik juga, kayak gitu. Terus yang ketiga, itu memberi tim rasa memiliki. Beri kepercayaan kepada anggota tim dengan menugaskan pekerjaan yang spesifik yang cocok dengan kemampuan mereka gitu. Ketika mereka mendapatkan kepemilikan, maka anggota tim akan merasa nyaman. Nah, untuk mengembangkan 3 kemampuan tersebut, kamu dapat membuat berbagai macam kegiatan. Jadi misalnya untuk pengembangan manusia, kalian bisa membuat pelatihan ataupun juga mengevaluasi performa individu secara adil. Kemudian bisa juga nih mengidentifikasi kemampuan yang mereka miliki dan yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mereka. Ataupun juga kita bisa bekerja sama dengan mereka satu lawan satu. Dan kemudian juga kita bisa memberi umpan balik secara rutin dan juga mengakui berbagai macam pencapaian yang mereka telah capai. Ataupun yang juga masih perlu mereka tingkatkan. Kemudian kita juga harus mendukung dan juga mengembangkan rencana karir dan juga kesempatan belajar mereka secara individu. Kemudian yang kedua, untuk membangun tim yang efektif, kalian dapat melakukan kegiatan seperti melakukan koordinasi pekerjaan untuk memaksimalkan kekuatan baik secara individu ataupun dalam tim. Kemudian juga menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian dapat juga mengoptimalkan perbedaan dalam tim untuk membentuk tim yang saling memperkuat satu sama lain. Yang kemudian kita juga dapat melakukan pencarian orang dengan kemampuan yang dapat menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dalam tim. Kemudian kita juga harus memberi tugas-tugas baru untuk tim yang telah melakukan pekerjaannya sehingga mereka juga dapat berkembang dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian mengalokasikan dan menetapkan sumber daya manusia dengan cara yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah membagi beban kerja dengan bijaksana dan juga efektif. Kemudian untuk menangani masalah kinerja dan konflik baik di tingkat individu ataupun organisasi, kita harus menjadi mediator apabila ada masalah yang berhubungan dengan organisasi ataupun pekerjaannya. Kemudian dalam menyelesaikan masalah secara interpersonal ataupun juga personal harus segera diselesaikan karena ini dapat mempengaruhi performa dalam suatu tim. Kemudian untuk membuat iklim kerja efektif,
kita harus memastikan tempat kerja yang kita sediakan adalah tempat yang nyaman. Kemudian juga mengukur dan menyampaikan iklim kerja yang ingin kita miliki dan iklim kerja yang buruk yang dapat menghambat performa dalam tim. Kemudian kita juga harus mengurangi faktor stres di dalam tempat kerja semaksimal mungkin. Kemudian juga mendeteksi berbagai macam kegiatan yang mungkin dapat membuat ketidaknyamanan seperti pelecehan ataupun diskriminasi dengan secara aktif. Kemudian juga mengidentifikasi ataupun juga mengakui kinerja yang baik dan juga menyeimbangkan kebutuhan antara pekerja dan juga dengan organisasi. Dan sebenarnya juga masih banyak banget kegiatan yang bisa kalian kembangkan atau kreasikan sesuai dengan kebutuhan dalam tim ataupun organisasi tersebut. Ya walaupun ada banyak sebenarnya kegiatannya, tapi belum tentu loh hal-hal tersebut menjamin performa tim langsung optimal gitu. Karena masih ada tantangan dalam setiap memanage manusia. Seperti apa tuh? Seperti ini. Nah, manajemen akan mudah apabila semua orang yang kita kelola itu bekerja keras, kolaboratif, kemudian bersikap baik dan memiliki bakat yang luar biasa. Nah, tapi itu bukan berarti manajemen kita hanya duduk santai melakukan hal-hal remeh. Nah, sedangkan orang-orang yang termotivasi itu melakukan pekerjaannya dengan senang dan rajin. Oh, tidak. Realitanya justru sangat berbeda. Memang ada orang yang mudah di manajemen, ada pula yang tidak. Nah, yang tidak itu memiliki banyak bentuknya. Ada yang memiliki bakat tetapi tidak kolaboratif. Ada yang bekerja keras tapi tidak bersikap baik. Ada yang kolaboratif tetapi sangat moody atau mudah terganggu. Ya begitulah manusia, ya kan. Banyak banget hal-hal yang sulit dikendalikan. Walaupun begitu, jangan sampai kita menyerah buat manage tim, karena ketika tim sudah berhasil dibangun secara baik gitu, maka performa tim akan meningkat dan tentunya banyak banget manfaatnya. Coba rasakan. Saja kita bakal berbagi beberapa tips dan trik buat manage manusia. Yang mana beberapa mungkin udah kita coba lakuin juga ya. Iya. Nah, apa aja tuh, Fon? Coba. Nah, pertama kita menerima bahwa manajemen itu pada dasarnya memang pekerjaan yang sulit dan kompleks. Nah, saya akui itu. Jangan melawan hal itu. Jangan buang-buang waktu, tenaga dan pikiran hanya untuk berharap manajemen itu mudah. Oh, tidak. Oh, tidak gitu. Sadari bahwa frustasi dan situasi sulit memang berada dalam ranah manajemen. Dekati masalah pegawai secara positif, seperti teka-teki yang menarik untuk dipecahkan. Dan kemudian yang kedua juga jangan menghindari konflik, tetapi hadapi konflik secara langsung, karena konflik itu adalah mata uang dari manajemen itu sendiri. Karena kalau kamu tidak suka konflik, maka manajemen bukanlah pekerjaan yang tepat buat kamu. Kemudian lihat sesuatu dari perspektif orang lain, jangan lihat dari kita doang gitu. Ini ya memang udah dikatakan, tapi susah banget untuk dilakukan. Namun seseorang biasa sulit diatur karena memang ada sesuatu masalah gitu, ada problem yang terjadi. Apakah memang dia selalu sulit diatur atau ada faktor eksternal yang berperan, atau justru gaya manajemen kita yang kita cetuskan terkesan berperilaku sulit diatur. Dan keempat, sebagai manajer atau sebagai pemimpin, jangan sampai kita juga nggak mau nih yang namanya cari bantuan. Karena walaupun kita berada di posisi yang tinggi, bukan berarti kita nggak boleh nih mencari bantuan. Ini yang biasanya sebenarnya mudah namun sering sekali terabaikan. Nah, kalau kamu misalnya bekerja di suatu organisasi, pertolongan ini sebenarnya ada di mana-mana. Dan dari sini juga kita bisa mencari perspektif baru terkait mungkin pegawai yang susah atau mungkin hal-hal lainnya gitu. Kamu bisa cari hal-hal ini gitu, atau cari bantuan mulai dari bagian human resource-nya ataupun mentor ataupun manajer kita sendiri ataupun juga bahkan teman-teman sekitar kita. Dan karena dengan mencari bantuan ini kita nanti akan dapat sudut pandang yang baru juga, dan dengan mencari bantuan juga bukan berarti kita adalah pemimpin yang lemah ya, ingat ya. Tetapkan tujuan kerja yang jelas dan terukur, sehingga itu menjadi fakta, bukan perdebatan bahwa pegawai kita sudah mencapai target atau belum. Nah, tujuan yang jelas itu sangat penting dalam proses manajemen. Hal ini kadang sering terabaikan. Kenapa kita nggak mau punya tujuan sejernih kristal yang bisa kita dan pegawai kita gunakan sebagai rujukan untuk menilai bahwa mereka telah berada di jalur yang tepat. Hal ini bisa membuat evaluasi kinerja menjadi lebih konkret dan tidak samar. Ketika pegawai tidak mencapai target, sudah jelas ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Berdebat dengan data itu lebih nyaman dibandingkan dengan pendapat saja. Tuh.
Dan kemudian Wow. yang terakhir adalah kita harus memikirkan juga nih tentang aset dan liabilitas ataupun tanggung jawab yang memberatkan. Kalau misalnya ternyata orang yang berada dalam tim itu adalah suatu aset yang perlu kita pertahankan, maka tentu aja kita harus bisa sekuat tenaga kita pertahankan. Tapi kalau misal ternyata mereka hanyalah beban, ya let it go aja gitu. Nah, kalau dari kalian gimana menurut kalian tentang kemampuan memanajemen ini? Nah, pernah punya pengalaman dalam manajemen dong. Nah, coba ceritain di kolom komentar gitu. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share supaya lebih banyak lagi teman-teman yang tercerdaskan. Jangan lupa nyalakan bell ya. Nyalakan bell ya. Kami pamit undur diri. Bye.